Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sehinggalah nyatalah nama Allah yang memiliki hati, nama Allah yang memiliki nyawa, nama Allah yang memiliki jiwa, nama Allah yang memiliki Ruhullah, yakni hidup ini Allah. Tujuannya adalah mentiadakan kemanusiaannya dan memunculkan ketuhanannya. Inilah yang dimaksud mengabdi. Jadi manusia diutus Allah, diciptakan Allah hanya untuk mengabdi, hanya untuk menjadi khalifah, menjadi wakil, bukan menjadi Tuhan. Maksudnya khalifah, maksudnya wakil, yakni kita menyadari bahwa badan-badan ini, bahwa diri nama Abdul Halim ini hanya ditampilkan oleh Allah yang maha hidup, Allah yang maha suci. Allah lah yang menampilkan nama-nama Abdul Halimnya, sehingga nama Abdul Halimnya jangan menjadi raja penguasa hidup dan badan ini. Abdul Halim itu hanyalah nama wayang yang diperankan oleh sang dalang. Nama Abdul Halim itu hanyalah aktor-aktor yang diaktori sendiri oleh Hayatullah. Siapapun nama Anda, ada yang mengaktorinya di dalamnya, yakni sang dalang, sebagai pencipta, sebagai pemilik, sebagai penguasa, sebagai pembimbing, sebagai penjaga, sebagai yang mencukupi seluruh apa kebutuhan hambanya. Jadi tujuan tafakur itu adalah manusia supaya kembali kepada kefitrahannya. Tujuan sholat, tujuan ibadah itu tujuannya hanya untuk berzikir kepada Allah. Tujuannya hanya ingat Allah, bahwa hidup ini Allah. Akan tetapi bila manusianya masih merasa wujud, bila manusianya masih merasa yang menyaksikan Allah, ini masih jauh panggang dari api. Maksudnya ketika kemanusiaannya sudah hancur lebur, ketika kemanusiaannya sudah gaib, ketika kemanusiaannya sudah mati, maka yang nyata hanya hidup ini Allah, uripku Allah. Maka yang bisa menyaksikan Allah itu bukan manusia. Yang menyaksikan Allah adalah Allah sendiri. Yang bisa menyaksikan hidup adalah hidup itu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu difahamkan oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah, selalu diridhoi oleh Allah di setiap saat. Di setiap saat selalu membuktikan bahwa semua ini, hidup ini, Allah yang menguasakan seluruh manusia dan seluruh alam semesta ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbah mengganggu, tadi terputus. Iki namaku Saiful Jamil, asal dari Bogor, umurku 43 tahun. Aku ingin bertanya Mbah tentang tata cara tawasulan 4 kalimah pancer. Aku pernah belajar, tapi aku belum pernah tata cara tawasulannya. Mohon wejangannya Mbah untukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengenai dulur papat limo pancer, di sini dulur papat limo pancer itu adalah saudara kita yang empat. Siapa saudara kita yang empat yang selalu mengiringi manusia di saat hidupnya? Saudara empat itu adalah empat malaikatul muqarrabin, malaikat yang dekat dengan diri manusia kita, yakni satu malaikat Jibril, dua malaikat Mikail, ketiga malaikat Israfil, dan keempat malaikat Azrail. Keempat malaikat ini selalu mengiringi manusia. Mari kita kaji malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu kepada manusia. Jadi malaikat Jibril itu bukan hanya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul saja, akan tetapi kepada seluruh manusia, karena seluruh manusia itu ciptaan Allah, Abdullah, yakni diperjalankan oleh Allah. Yang dimaksud Jibril itu adalah malaikat yang bertugas membawa wahyu ilahiyah. Apa maksudnya? Ketika manusia sudah menyadari hakikat diri Tuhannya dan hakikat diri manusianya, inilah yang disebut Jibril. Ketika kita memahami tentang ilmu ketuhanan, inilah yang dimaksud Jibril itu, membawa berita kepada manusianya. Maksudnya membawa kesadaran kepada diri manusianya, yakni membawa kesadaran posisi Allah sebagai Tuhan manusia dan membawa kabar manusia sebagaimana posisi manusianya, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah. Malaikat Jibril bertugas menyadarkan manusia. Ini kalau dilihat dari sudut pandang kemakhlukannya. Malaikat Jibril menyadarkan manusianya bahwa selama ini manusianya zalim kepada Tuhannya, yakni selama ini manusianya selalu berdosa dan bersalah kepada Tuhannya. Apa kesalahan kezaliman manusia selama ini? Kesalahan yang fatal, kezaliman yang fatal adalah manusia selama ini tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya di hatinya. Karena selama ini Allah sebagai Tuhan ditiadakan di hatinya, digaibkan di hatinya,
malah yang jadi Tuhan, malah yang jadi Allah di hatinya adalah nama manusianya yang menduduki posisi sebagai Tuhan penguasa hidup dan badan ini selama ini. Inilah kesalahan, inilah kezaliman yang fatal, yang mana dosa syirik, dosa mensekutukan Allah dengan diri manusianya inilah dosa yang tak bisa diampuni oleh Allah. Jadi syiriknya hati, mensekutukan hati Allah dengan makhluknya inilah dosa-dosa yang amat besar. Jadi ketika kita masih berada di dalam dosa yang besar itu, meskipun kita beribadah sebanyak apapun, sholat kita sebanyak apapun, ilmu setinggi apapun, semuanya percuma dan tak berguna. Percuma dan tak berguna, karena semua amalnya, semua amal sholat ibadahnya dan seluruh ilmunya kembali berpulang kepada yang fana, yakni teraku-akui ibadah dan sholat serta ilmu itu menjadi milik manusianya karena teraku-akui oleh kepemilikan diri manusianya. Inilah yang disebut fana, hancur. Ilmu setinggi apapun, amal sebanyak apapun, semuanya hancur lebur di dalam kekufuran manusia kepada Tuhannya, terbakar di dalam hawa nafsu manusia itu sendiri karena diakui sebagai ibadah sholat dan ilmu manusianya. Maka dari itu untuk mensucikan diri dari manusianya, belajar bertafakur, yakni mensucikan manusianya. Dan setelah manusianya suci, fitrah, gaib, tiada di dalam hati, maka nyatalah Allah sebagai Tuhannya. Maka dari itu tugasnya Jibril membawa kesadaran tentang babakan ilmu ketuhanannya kepada hamba-hamba yang dikehendaki Allah. Inilah yang dimaksud Jibril. Jibril membawa berita kepada manusia. Beritanya apa? Ketika tanda-tandanya apa? Jibril itu sudah turun kepada manusianya. Tanda-tandanya manusia menyadari kesalahannya dalam bertuhan selama ini. Inilah berita dari Jibril. Syariatnya demikian. Tapi hakikatnya ya Jibrilnya tidak ada, ya Allah sendiri yang menyadarkan manusia. Dalam segi syariatnya yang dinamakan Jibril itu demikian, membawa wahyu, membawa berita, yakni berita itu berupa kesadaran manusia dalam bertuhan. Karena selama ini manusianya selalu ingkar kepada Tuhannya, manusianya selalu mensekutukan Allah dengan dirinya selama ini. Maka datanglah Jibril sebagai utusan Allah berupa kesadaran diri untuk bertuhan. Itulah hakikat Jibril. Kemudian hakikat Mikail, malaikat sang pembawa rezeki. Siapakah Mikail itu? Sejak dari tanah, cikal bakal badan ini dari tanah,
kan seluruhnya tercukupi. Semua apa yang kita butuhkan, seluruh apa-apa yang dibutuhkan oleh cikal bakal badan ini, sehingga dari tanah diperjalankan, berkembang biak lagi menjadi tumbuhan, berkembang lagi cikal bakal badan ini menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, sehingga dimakan oleh hidup yang ada di kedua orang tua kita, sehingga berkembang biak lagi menjadi sel sperma dan sel telur. Kemudian bertemulah kedua orang tua kita, sel sperma dan sel telur menjadi gumpalan darah. Nah, semua proses-proses perjalanan ini kan mengandung rezeki-rezeki yang ada di dalamnya.